Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Witi Teng Tien, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini yang kami hormati, tak lupa terhormat Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan beserta para kabid, Bapak Ibu peserta Raker pada malam hari ini yang kami hormati. Tadi kita bersama telah ikuti pembukaan yang alhamdulillah mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk mengawali pekerjaan kita di tahun 2023. Dan pada malam hari ini di tengah-tengah kita telah hadir motivator atau master trainer, lebih tepatnya adalah beliau adalah master trainer spiritual building Bapak Dr. Haji Andi Kusuma Brata. Bapak Andi, ini tuh kami semuanya ini pasukannya Pak Kakanwil. Sehari-hari mungkin yang disibukkan dengan pekerjaan Bapak itu jangan lelah, mudah-mudahan menjadi berkah begitu. Jadi kami tidak boleh lelah Bapak. Nah, jadi ini kami hadirkan Pak Andi di sini untuk memberikan kita semuanya motivasi yang mungkin ada kejenuhan, mungkin ada apa ya, stres ada nggak sih yang stres Bapak Ibu? Kayaknya nggak ada ya. Nah ini harapannya nanti Bapak bisa memberikan bagaimana motivasi dan tidak lelah tadi sebagaimana pesan Bapak Kakanwil. Nanti lebih dekatnya biar Pak Andi langsung berkenalan dengan semuanya. Jadi ini hanya sedikit saja karena Bapak kami belum tahu begitu detail profil Bapak. Tapi Bapak Ibu sekalian, Bapak Andi ini selain master trainer, beliaunya juga sekaligus pembina Pondok Pesantren Modern Tahfidzul Quran, Yatim Piatu dan Duafa ya Bapak ya, Al-Izzah Surakarta. Kita berikan aplaus bersama, kita persilakan Bapak Andi Kusuma Brata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan terjaga, dan yang lebih penting dalam keadaan iman. Hingga saat nanti menentukan di mana kita harus meletakkan semuanya dengan paksa. Sholawat beriring salam, mari kita selalu panjatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita termasuk golongannya, umatnya, dan insya Allah mendapat syafaat Allah melalui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak mohon izin. Mas Dan itu telepon saya enggak banyak ngomong Pak Kanwil, cuma pokoknya datang ngasih motivasi. Siapa yang rawuh tuh enggak dikasih tahu. Kalau tahu Pak Kakanwil rawuh saya enggak datang. Karena ini satu guru satu ilmu. Jadi mohon izin Pak Kanwil jangan mengganggu. Tadi sudah dikenalkan dengan baik. Ya sehari-hari ada beberapa pekerjaan yang saya tangani. Terutama sekarang memang saya lebih kepada menjadi konsultan bisnis. Jadi di 3 serangkai pun sudah saya lepas Pak Kanwil. Jadi sekarang tinggal mereka menjadi konsultasi dengan saya. Beberapa pekerjaan, salah satunya saya menjadi asesor untuk BNSP untuk kompetensi SDM. Nah ini kompetensinya tentang SDM. Ibu bapak, sebetulnya tidak banyak yang harus kita lakukan tentang motivasi, apalagi etos kerja Kementerian Agama. Orang-orang yang dalam tanda kutip ini para asistennya malaikat. Jadi saya tidak ragu-ragu lagi dengan penjenengan itu tentang motivasi pekerjaan. Hanya kadang-kadang kalau tentang kompensasi pekerjaan itu urusan berbeda. Ya, itu urusan berbeda. Karena itulah yang membuat etosnya jadi tidak sama. Maka ibu bapak
Yang paling pertama, belum pernah Pak Kakanwil, saya ya lihat geger saya sendiri. Nah sekarang bisa lihat itu. Nah, ini sarana bersemin insya Allah. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, ini beberapa aktivitas yang paling saya suka, yang paling bawah karena apa ya, itu cita-cita saya sejak kecil. Seperti yang Pak Kakanwil sudah tahu, saya ini anak yatim, jadi sejak umur mau 11 tahun itu Pak Kakanwil. Bapak saya hanya diberi usia sampai 36 tahun saja. Jadi saya ada apa ya? Ada semangat, ada girah untuk mengajak anak-anak yatim ini untuk bisa mempunyai kesempatan yang lebih baik seperti yang sudah saya dapatkan. Hanya saya dulu oleh Pak Kiai Lukman Suryani Al-Muayyad, saya ini diharamkan mondok Mas Mustain. Karena apa? Beliau bilang ibumu, adikmu lebih butuh kamu. Jadi kamu jangan mondok. Padahal Kiai Lukman Suryani kan sahabat almarhum bapak saya juga. Bapak saya juga guru di MTSN Bendosari, Sukoharjo. Kalau tidak salah guru bahasa Indonesia ya Mas. Guru bahasa Indonesia tapi sarjana geografi. Nah, ini rada agak piye gitu ya. Makanya gelar saya itu banyak yang tidak linear, saya kan bingung. Yang linear cuma satu aja, itu saja. Perkenalannya cukup, kita akan langsung masuk kepada inti acara. Waktu yang diberikan kepada saya katanya 4 jam. Nah, jam 4, Masya Allah. Dan itu saya dulu dengan Pak Mustain biasa, kalau namanya jurit malam, renungan malam, itu sampai berpagi-pagi bersubuh-subuh. Karena kami ini sama-sama pramuka. Jadi senang pramuka Pak Mustain dulu itu. Ibu Bapak, yang isu paling pertama adalah pergeseran tentang isu industrial 4.0. Kita belum kelar nangani ini, sudah muncul isu yang namanya industrial 5.0. Ini yang paling penting saya sampaikan adalah di mana marketing mix yang 4P itu bergeser menjadi 4C. Konsentrasinya menjadi berbeda. Ya. People, price, place, dan promotion. Ini saya tegaskan dulu. Saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu, saya pernah seminar bersama Hermawan Kertajaya dalam satu stage, judulnya Boosting Your Marketing Capability with Spirituality. Beliau urusan marketingnya, saya urusan spiritualitinya. Padahal waktu itu usia saya mungkin separuhnya beliau waktu itu Mas. Dan waktu itu beliau sudah bilang begini, any kind business in the future are service business. Itu saya pegang baik-baik. Any kind, apa saja, mau instansi apa saja, itu adalah bisnis layanan. Sampai saya nanya, sekolah Pak? Oh apalagi sekolah? Sekolah, madrasah itu adalah basic kepada layanan. Tidak bisa melayani dengan baik, lihat sekolah-sekolah negeri, madrasah negeri berguguran. Tapi hebatnya kalau lingkungan Kementerian Agama, madrasah itu selalu saya promosikan yang terbaik. Karena saya selalu bilang, saya ini kan suka diundang begini, manten anyar, penasihat agama, dulu beliau di Solo ada bekal pembekalan untuk calon-calon manten. Saya selalu bilang, anak-anak itu harus disekolahkan di MI, Manusia Islam. Lulusan MI baru MTSN, Manusia Takut Siksa Neraka. Lulusan MTSN MAN, jelas itu manusia anti neraka. Nah ini sudah kholas ini. Nah selanjutnya silahkan bebas. Nah ini selalu saya sampaikan. Ternyata yang diharap oleh masyarakat sekarang itu adalah kebutuhan spiritual, kebutuhan batin. Karena untuk urusan-urusan duit, urusan macam-macam sekarang sudah gampang. Urusan layanan semua serba online, serba gampang. Lihat baik-baik ciri khasnya industrial 4.0. Mari Pak Pur. Ada 4 ciri khas industrial 4.0 itu. Yang pertama yang kita semua sama-sama tahu adalah digital. Nah urusan digital ini Pak Kakanwil saya harus ngaku jujur. Di lapangan ini banyak yang alergi.
Kalau zaman kita dulu sekolah, kuliah itu bisa berdoa kalau ujian, mudah-mudahan sing ngoreksi ngantuk. Kalau sekarang enggak bisa, 0, itu reject jadi masalah, 0, itu jadi masalah. Maka ini juga menjadi sikap mental yang harus kita sama-sama paparkan, kita sama-sama sampaikan kepada seluruh masyarakat. Tidak ada lagi penyelewengan digital. Tidak bisa enggak. Yang kedua, otomatis. Ini ciri khas industri 4.0. Ini orang mager enggak dapat tempat. Ya serius ini. Makanya saya bilang sama anak-anak muda itu, kalian itu sebetulnya generasi pintar. Makanannya aja enggak kayak saya. Saya dulu makannya susah. Telur itu dapatnya jarang-jarang. Ya, separuh itu hebat, Pak. Bancaan tempatnya Pak Tain itu bagi 16. Dan itu beliau daharnya paling belakang biar sensasi akhirnya itu telur gitu. Iya. Tapi itu anak-anak zaman dulu semua ngalami. Artinya secara potensi kita ini kalah sebetulnya dengan generasi sekarang. Artinya anak-anak sekarang itu pasti pintar. Hanya bagaimana menggerakkan pesan Rasulullah kepada anak-anak kita supaya tidak malas. Itu menjadi masalah. Kenapa? Karena kita sendiri pun malas. Nanti kalau mau iseng-iseng Pak Kanwil, kita buat survei. Nanti biar saya sama teman-teman yang ngurusi itu. Kira-kira dari 8 jam efektif bekerja itu, yang benar-benar bekerja itu berapa jam? Terus dibikin anjab, analisa jabatan. Kalau sudah begitu itu, wah sudah, saya terus dibenci banyak orang itu biasanya. Ya. Survei yang sudah dilakukan rata-rata efisiennya kurang dari 50%. Kenapa? Malas. Tapi kalau semua sudah otomatisasi, ini akan menjadi berat. Nanti di handphone penjenengan Pak Kanwil akan kita buatkan namanya dashboard. Namanya dashboard. Semua indikator pekerjaan ada di situ. Jadi cukup lihat dari situ, efektifnya tindak-tindak kemana saja, lihat situ aja, selesai. Itu ada orangnya nanti. Ya. Otomatis. Yang ketiga adalah, wah ini kalau yang ini saya tidak bisa ngomong ini. Banyak sekali sekarang pabrik-pabrik, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengganti karyawannya itu dengan mesin. Kenapa? 1, kualitasnya baik. 2, produksinya maksimal. 3 nih yang paling penting, tidak pernah demo minta naik gaji. Tidak pernah. Dan itu terjadi di lingkungan kampung saya, tempat ibu saya tinggal sekarang, Pak Tain di Jepara itu sudah banyak sekali pabrik-pabrik tekstil Korea, tetapi serapan sumber dayanya tidak terlalu banyak. Karena apa? Mereka menggunakan mesin-mesin canggih. Yang terakhir ini paling bahaya, virtual, pengawasan jarak jauh. Ini sudah terjadi. Bapak-bapak itu paling takut dengan CCTV bahkan. Padahal jauh sebelum CCTV ada, sudah ada Rokib Atid. Tapi tidak takut. Itu kan lucu. Padahal kita semua tahu, kemanapun kita pergi, kita ini tidak pernah sendirian. Minimal berempat. Kita, Rokib, Atid, setan rada hitung. Tony itu rombongan kok itu. Tony itu nama keren, nama panggilan, nama bekennya dia, nama lengkapnya saya Tony Rojib. Ya, dia ngaku nama gitu ben sama namanya dengan orang soleh gitu loh. Jadi orang sekarang kan banyak orang nyaru-nyaru namanya pakai orang soleh, padahal jauh dari kata soleh. Baik, sekarang saya mau to the point saja. Waktunya tidak lama, to the point saja. Apa sih yang menjadi motivasi utama orang bekerja? Rata-rata orang berpikir tentang apa yang disebut uang. Wes to. Itu. Padahal penjenengan juga yang ngajari saya bahwa rezeki itu tidak cuma gaji.
Tetapi prakteknya kalau tidak ada gaji, Anda bilang tidak punya rezeki. Jadi kemarin kasus pembekalan calon pensiunan di Pemda Surakarta kemarin, saya didhawuhi Pak Mustain, mereka itu bikin planningnya itu dikurangi semua. Ayo belanjanya dikurangi, karena gajinya sudah mulai beda. Itu saya larang, salah ini, saya gitu. Anda mengecilkan potensi diri Anda sendiri, padahal Anda bisa lebih, karena rezeki itu tidak cuma di sini, saya gitu. Saya membuktikan sama, saya ini keluar dari pekerjaan dengan posisi yang luar biasa, dengan gaji yang cukup lumayan lah. Ya undi karo Pak Kakanwil lah. Tapi kita tahu saya gitu. Tapi itu saya ikhlaskan, karena apa? Rezeki bukan gaji. Malah kalau dalam pemahaman saya rezeki itu jatah. Jadi mau Anda bilang apapun rezeki itu jatah. Tapi kalau kaya itu ikhtiar. Nah, beda. Kalau kaya itu ikhtiar. Dan panjenengan pun sudah tahu resepnya kaya. Satu, berbagi. Sudah dibilang begitu ya tetap udil. Kan susah itu. Bu, saya beritahu, udil itu sifat yang menjijikkan. Pelit itu sifat yang gilani. Saking menjijikannya, orang pelit itu tidak mau ketemu sama orang pelit. Padahal sama-sama pelit. Loh iya Pak, orang soleh ketemu orang soleh, cocok. Orang pintar ketemu orang pintar, cocok. Tapi kalau orang pelit, tidak mau ketemu sama orang pelit. Iya, pit-pitan karo wong pelit, wah poso. Yakin itu. Lewat warung gur kerangkring tok ora mandek. Nah, model ngono kuwi ndak usah diikuti. Dan itu tidak bikin kaya sama sekali. Iya. Dalilnya mau pakai dalil mana saja monggo, jenengan sudah hafal dengan itu. Ya. Tapi yang kedua inilah yang menjadi ciri khas orang yang punya etos kerja banda. Dalilnya pun ada. Bangun pagi. Itu resep kaya. Kalau sudah bangun subuh Pak, Bu, jangan tidur lagi. Iya, di lingkungan sana itu ustadz pirang-pirang nek dalil ora umum bar subuh turu nang omah deh. Itu saya datangi saya tamoni ngopo turu saya gitu. Bangun. Karena saya sudah terkondisi. Iya. Kalau Pak Tain sudah tahu karena betul siapa saya beliau itu. Setelah Bapak tidak ada itu, saya setiap hari jam 3 pagi pasti bangun. Nimba air. Dulu kan modelnya sumur sama rumah kan jauh. Nimba air. Terus nanti bawa sepeda ke masjid sholat subuh. Sudah sholat subuh saya ke Prabon ambil koran Suara Merdeka. Terus saya keliling Mas. Nanti kalau udah 6:30 masuk ke sekolah, mandi di sekolah, ganti baju di sekolah. Nanti sampai jam 2 karena saya ketua OSIS, kalau ada kegiatan yang nunggu, kalau enggak saya ke Terminal Tirtonadi. Jualan koran yang tadi belum habis sama nyemir sepatu. Itu sampai jam 3. Saya nyapu musola dekat parkiran itu, ngepel adzan di situ. Kadang-kadang diledeki sama tukang parkir. Adzan ini saya ngarep sholat sapa to le? Jawab saya gampang, ya kue-kue ya. Ya. Nanti ke Prabon lagi ambil koran sore. Dulu kan ada Wawasan, ada Monitor, ada Intisari kayak gitu tuh saya keliling itu, Pak. Itu nih kira-kira sampai jam 9 malam. Seperti pesan Mbah Lukman, Pak D Lukman sore saya harus mampir ke Al-Muayyad. Ya enggak tahu lah apa yang beliau kasih tahu, katanya santri kalong ya gitulah. Ya jadi sedikit-sedikit, nanti setelah itu jam 10 pulang ke rumah. Selesai? Belum. Jam 11 sampai jam 12 saya jadi kuli di pabrik amplop, ngelipeti gitu. Jadi praktis setiap hari saya hanya tidur 3 jam. Itu menjadi kebiasaan sampai sekarang. Jadi saya kalau tidur sedikit sekali, hanya 3 jam. Satu lagi kebiasaan yang katanya tidak baik, saya tidak pernah sarapan. Karena sejak kecil memang begitu Mas. Nanak nasi, bikin sambal, saya tinggal buat adik-adik, saya pergi. Setiap hari begitu. Dulu orang manggil saya tepos karena memang kering, kurus, tidak ada. Tapi waktu bapak masih ada ya nyeneng kayak gitu. Wong guru, direktur, penyiar, iklan, mobilnya waktu aja udah punya 4.
guru sanawi mobilnya papat. Iya, tahun itu gitu. Maka isunya banyak. Rupanya ini menjadi inspirasi bahwa sebetulnya yang namanya rezeki itu bukan gaji. Lihat baik-baik. Makanya nyuwun ngapunten, saya tuh menjadi sedikit, bukan sedikit, sedih banget ketika ada isu, ada rumor bahwa di rumah yang kita cintai ini justru tingkat pelanggarannya paling tinggi. Padahal di sini berisi orang-orang yang tahu betul tentang ilmu baik dan buruk. Terus bagaimana cara kita mempertanggungjawabkannya? Tapi saya tidak akan masuk ke sana karena judulnya bukan itu. Maka untuk penjenengan semua ada 4 disiplin AKB yang ingin saya bagi. 4 disiplin AKB. AKB itu nama saya, Andi Kusuma Brata. Yang pertama adalah no plan, no day. Tidak ada hari tanpa rencana. Ada enggak di antara kita yang kalau bangun gitu terus pekok gitu, ada enggak? Wis suwe banget ra krungu orang ini pekok itu ya. Bangun tidur itu harinya apa enggak ngerti, jam berapa enggak tahu, apalagi hari ini mau ngapain enggak ngerti, Mas Agus. Ini mau apa kegiatan enggak ngerti. Ada orang kayak gitu tuh. Ada enggak? Ada. Mulanya raker kabeh iki. Iya. Karena apa? Yang dikerjakan rutinitas. Padahal setiap hari pasti ada yang berubah, pasti ada yang berubah. Maka sebaiknya sebelum tidur atau sebulan sebelumnya atau kapanpun ada perencanaan. Harus ada perencanaan. Tapi saya tidak tahu bikin perencanaan seperti apa. Saya belum pernah ikut rapat di Kanwil. Ketika membuat planning tahunan itu seperti apa. Ya. Karena banyak sekali orang bikin planning itu ngaco. Makanya gunakan metodologi SMART ketika membuat planning. SMART, S-M-A-R-T. Yang pertama apa? Spesifik. Misalnya saya Pak Kanwil misalnya. Kan wis rada patut aja. Ya, terus saya sowan kunjungan. Asmanipun sinten Pak namanya? Barakallah. Ahmad. Pak Ahmad. Pekerjaannya bagaimana? Alhamdulillah lancar. Oke. Ibu namanya siapa Bu? Asalnya dari mana Bu? Tegal. Tegalnya mana Bu? Selawi. Oh saya pernah di Tegal di Siadem. Ya di kota Tegal. Ya. Bagaimana pekerjaannya Bu? Alhamdulillah baik. Bapak asmanipun? Asalnya Blora. Bloranipun pundi? Kota. Saya dulu tinggal di Blora di Ngawen. Nggih, berbatasan. Blora itu kan ke kecamatan mana saja mesti lewat hutan itu ya. Nah, saya pernah kecelakaan nyemplung hutan di situ di Randu Blatung. Ndak elek. Itu pengalaman baik. Karena dengan begitu saya jadi ngerti kayu. Gara-garanya itu. Pekerjaan bagaimana Pak? Alhamdulillah saya. Nggih. Sekali lagi Pak Kakanwil ini tidak nanya kabar jenengan, tapi bertanya tentang pekerjaan. Maka jawabannya harus spesifik. Kapanpun ada kunjungan kerja, kalau pertanyaan seperti itu jawabannya kurang lebih seperti ini. Oh Pak, tugas penjenengan yang ini belum selesai, yang ini masih 50%. Kira-kira sebulan lagi kalau ada tambahan fasilitas ini akan seperti ini, bla 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 bla. Spesifik. Dan cirikannya gampang Pak. Kalau baru datang Pak Kakngawi terus ditemui orang-orangnya ngomong banyak itu biasanya gaweane ra enek. Itu gampang ditenane. Iya. Pak Kakngawi datang aja sudah langsung tergopoh-gopoh. Oh selamat pagi Pak teman-teman. Kita ini sudah begini Pak bla 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 bla. Diam saja Pak Kakngawi langsung duduk di ruangannya. Laporannya mana? Sini sekarang. Oh pasti bunyinya macam-macam. Wah itu masalahnya Pak. Ini masalahnya Pak. Sekali lagi spesifik. Berikutnya measurable, terukur, ukurannya harus sama, harus dinamis. Maaf, angkanya 1 sampai 10, angkanya 1 sampai 10.
Ngapunten Bapak, menurut panjenengan cantik itu berapa? 1 sampai 10. 9, oke. 9. Jenengan Bu, ganteng itu berapa? 1 sampai 10. Berapa? Nilai 1 sampai 10. 8, oke. Jenengan oke men 9. Ya wes jenengan Mbak Perkasa itu berapa? 9, oke. Agak seneng ini. Ustaz, jangan serius-serius, biasa baik. Seksi itu berapa? Berapa? 7, oke, 7,5. Bapak, Ibu, Anda tahu saya dari tadi sebetulnya menyebut nilai yang sama, 10, tetapi dengan bahasa yang berbeda. Inilah yang selalu menjadi problem ketika instruksi atau visi misi yang disampaikan oleh Pak Kakanwil sampai kepada ujung menjadi berbeda. Moderasi, tekan pucuk tadi modernisasi, ruwet itu. Ya kan? Maka yang satu ini harus clear, ya. Ini tentang planning ini harus clear, ukurannya jelas, samakan. Kalau tidak paham tanya saja dulu, supaya apa? Begitu timingnya ditanyakan, penjelasan langsung bisa tahu. 10 Pak, bahasanya boleh bahasa apa aja. Gitu. Yang berikutnya, achievable. Buatlah planning yang masuk akal, yang bisa diraih. Jangan terlalu gedabul, walaupun gedabul itu nyeneng ke pimpinan. Luar biasa. Planningnya kemarin kan baru 70% Pak, besok kita capai 200%. Ngono yang delalah sing dadi supervisor yang ngandel baik gitu ya. Harus ada how to-nya. Kalau saya biasanya pakai metode stair stepping ya. Stair stepping itu anak tangga. Bikin anak tangga gini. Terus sampai atas, yang paling bawah itu kumpulkan semua masalah. Semua problem semua orang kumpulkan. Setelah itu peres dari banyak ini angkat ke atas. Gitu Mas Wahid, angkat di atas. Nanti ada berapa, angkat lagi. Angkat berapa, angkat lagi. Sampai yang paling atas hanya satu yang utama. Itulah causa prima, penyebab utama dari seluruh masalah yang ada di situ, dan itu yang butuh penanganan pertama. Nih, nanti kalau tidak paham lain waktu workshop saja. Ya, saya senang kalau workshop itu langsung praktek, biji, dan bisa diamalkan. Berikutnya adalah, nih, realistis. Buatlah program yang masuk akal. Yang bikin orang tidak punya semangat itu ya itu tadi, programnya tidak masuk akal. Wes toh. Buat program yang kira-kira inovasi itu tidak selalu berkaitan dengan hal yang gila-gilaan, hati-hati. Ya. Inovasi itu memang terobosan, tapi tidak selalu berkaitan dengan hal yang gila-gilaan. Kalau hal-hal yang sifatnya normatif itu ya yang biasa-biasa saja. Lalu inovasinya di mana? Ketertibannya, kualitasnya, disiplinnya, inovasinya di situ. Kan tidak boleh berinovasi sholat subuh petang rakaat. Walaupun itu inovasi, menunjukkan kecintaan kita sama Allah. Lalu inovasinya bagaimana? Bagaimana cara kita sholat subuh yang baik, supaya sholat itu nikmat. Wong ketoke wong kemenak nek sholat ya do kesusu kabeh. Sholat apa to janjane? Iya toh. Iya, apa meneng itu alasan. Wis apal Gusti Allah wis ngerti karepe kan gitu. Masyaallah. Nek enek jadwal imam tarawih ya melu maca. Dititeni sisan. Wah iki nomor 2 iki suwe cah iki. Nek imame suwe wis sesuk nek pas nomor 2 pindah masjid ae gitu. Tuh, apalagi urusan kerjaan. Sekali lagi Bapak Ibu jangan terjebak pada rutinitas membuat laporan, hati-hati. Karena sebetulnya pertanggungjawaban kita itu bukan pada laporannya, tetapi pada result, pada hasil. BCA itu dengan saya ada kontrak sekitar 10 tahun Pak Kakanwil untuk bicara tentang customer service level.
di kelas mereka, di lingkungan mereka ternyata yang namanya customer service itu ditangani, diawasi oleh 3 perusahaan independen. Wah itu ngeri BCA itu. Jadi kalau ada ketidakpuasan satu customer saja, itu dari supervisor sampai pimpinan ganti. Wah, luar biasa itu. Yang sekarang berbarengan dengan penjenengan sekarang ini Puskesmas se-Soloraya. Saya diminta untuk memberikan pelatihan sensitivity program. Sebetulnya itu berhubungan dengan customer service juga sama. Karena sangat beda mereka dengan swasta, sangat beda. Gone Kemenak nggih padha. Masuk ke lobi, badhe pinanggih sinten? Pun janjian dereng. Pak Kakan Wil ini wonge angel. Iya, saya pernah ke Semarang iseng-iseng gitu aja Mas. Gandeng gurung enek sing kenal aku rada oke aja, rada tenang saya. Kalau sekarang enggak bisa balik sana lagi. Wis do kenal kabeh saiki. Maskeran loh, gitu. Saya selalu contohkan kalau untuk urusan layanan publik itu pelayanan hotel. Saya selalu contohkan. Bahkan mohon maaf di tempat pekerjaan saya dulu, saya ini marketing, itu pure tentang pelayanan. Gitu saja masih kalah dengan hotel. Sudah pernah nginep di hotel bintang kan? Ini hotel bintang ini, hotel bintang. Berapa harganya coba? Murah Pak, 300 maksimal sampai 1 juta. Atau berapa juta, tinggal kelasnya lah. Waktu pandemi kemarin obral, saya di Bali itu, di Hilton itu suite 300.000. Tapi sak hotel itu sing nginep saya tok. Wah horor tenan nih. Kayak di sana kan aromanya lucu tenan. Begitu masuk seng dan mereka melakukan pengiritan. Kalau ndak digunakan lampu yang lain dimatikan. Lah kan medeni wong itu. Jadi perinting wong satu kamar itu 2 kamar, ada 3-4 tidur, ada 2 kamar mandi, ada kitchennya, ada barnya, ada ruang tamunya, ada TV-nya, dan saya nyenil turun akhirnya karpet ngarep TV. Lah wedi Pak, ning jero dhewe itu, Masya Allah, ya soleh aku ya ngaji, nek horor ngono ku ya kosek lah. Wah ning kono gone leyak Pak. Saya wes mang tanya teman-teman yang agamanya Hindu itulah ya. Saya di sana 4 tahun di Denpasar ya. Nah lihat kalau kita sudah pesan kamar hotel, begitu sampai di bandara dijemput enggak? Dijemput. Yang jemput kira-kira digoleke cah sing diseken apa sing apik? Apik, kira-kira sing 100 watt ngono lho Pak. Iya. Iya. Dan nek bisa itu ya sing nganggo klambine ponakane gitu ya. Namanya gitu, tenang Bu, enggak usah bingung, biasa aja. Terus dijemput dengan mobil yang baik, yang terbaik yang dimiliki oleh hotel. Diantar, sampai di lobi dipersulit enggak? Enggak, pinjam KTP-nya Pak, dia ngurus. Beda banget karo nggone antah berantah kono. Niki blangkone mangisi sik, nggih. Niki meneh-meneh lebih mriki. Ngono ya kandhani sisan kon fotokopi lho Mas. Engko teko aja niki difotokopi lho, mau ora ngomong ngono. Gitu. Sebentar Mas Tain. Kalau Pak Tain pengen, Pak Kakal nanti pengen standar customer service level kita kerjakan. Nanti banyak kemekelen jenengan. Oh, ternyata begini. Dan ingat baik-baik. Itu jariah loh itu. Itu ibadah loh padahal. Nanti kalau sudah sampai lebih, diantar enggak kita ke kamar? Diantar, iya bisa begitu. Kadang-kadang welcome drink dulu, ya diantar. Begitu masuk kamar, semua dicek, yakinkan semua menyala. Terus rumbonya bilang mana? Nama saya Andi, nanti kalau perlu apa-apa silakan pencet 0. Selamat istirahat. Lihat rangkaian pelayanan ini, hanya untuk 300.000. Wong datar kaji Mas. Rata tutup nih Mas. Jadi sudah tahu problemnya ini ya. Nah. Ini jutaan ini. Ya. Sorry. Harus dilihat dari sisi belakang dulu. Baru nanti etosnya itu baru ngerti. Oh mestinya harus ini yang dilakukan.
Maka sekali lagi, no plan, no day. Jangan ada hari tanpa perencanaan. Karena yang paling penting diantara metode ini adalah yang paling akhir. Ya. Kapan saja, apa saja program dilakukan, Pak jangan ragu-ragu tanya, kapan? Kalau bicara kapan itu jangan kualitatif kayak tadi, harus spesifik. Maret Pak, tanggal 12, clear. Jam berapa? 7:30. Clear. Nanti mulai jam 8, itu clear. Waktunya jelas. Jadi yang residu tadi Pak Agus, yang banyak menjadi sedikit, itu tulis kapan. Lalu diramu menjadi satu formula. Lalu disiplin yang kedua adalah focus and collaboration. Ya enggak usah repot-repot nyatet, nanti saya tinggali filenya. Lengkap dengan animasinya. Kalau jangan mau bagi ke semua orang, mau diteruamkan ke semua, silahkan. Hak patentnya milik Allah. Ora usah minta izin. Saya gitu tuh dulu dimarahi sama Pak Ari Ginanjar. Saya disomasi Pak. Lu kok file kok dibagi-bagi itu kenapa? Nanti dibajak nanti kegiatanmu. Saya jawabnya enggak mungkin. Apa enggak mungkin? Saya punya satu keyakinan. Beda koki, beda masakan. Lah mbok sak laptop itu dikopi toh. Jenengan niku gitu, orang yang akhirnya ikut pelatihan jenengan malah bingung. Kok orang kaya Pak Andi toh? Nah, malah gitu. Kok beda toh? Pasti gitu. Jadi saya kalau urusan file gini nih lomo saya, silakan. Enggak apa-apa. Biar tercatat lebih rapi toh nggih, nanti saya tinggalkan. Kalau khusus Pak Kakanwil silakan dawuh, nanti sak laptop-laptopnya tak kene. Monggo Pak, ngono. Sak laptope. Gampang. Laptop niku murah Pak. Kalau laptop saya itu kan paling ming piro? Piro Mas? 55. Karena memang ininya beda, spesifikannya beda. Tapi di demok ngeten muni. Nek sing demok ora sing duwe ra iso. Nah, itu. Di kantor saya yang terdahulu itu ada namanya smart building. Itu ndak usah pakai absen Pak. Karena siapa yang masuk gedungnya sudah tahu. Jenengan masuk itu gedungnya sudah tahu. Kalau bukan tamunya langsung pagernya ngunci kabeh. Ya. Begitu masuk, jenengan duduk, buka laptop, tahu itu bos itu. Yang didelok apa sih? Itu tahu. TikTok, YouTube, itu tahu itu. Apa meneh YouTube itu tahu itu. Tuh. Nanti yang dikerjakan apa, sampai pos mana, persetujuannya apa, sudah enggak pakai gini lagi. Pakai coding kita. Jadi pekerjaan kita sangat-sangat nyaman, sangat-sangat gampang. Mau koordinasi enggak harus nunggu penjagaan harus ada, enggak. Karena modelnya seperti tadi ada dashboard tadi Pak. Jadi kan misalnya sedang mobile, sedang di mana, Pak tolong lihat dulu filenya yang ini, tinggal buka, jerat, oh ya, tolong di ACC, masukkan kode. Dan itu tidak bisa ditiru orang lain. Nanti jadinya kalau di print Pak, itu jadinya tapak asmanan jenengan. Tuh, basah. Teknologinya sudah seperti itu. Nah itu disebut ISMS. Apa itu? Information Security Management System. Kemenang harus punya. Maka yang dimaksud 4P menjadi 4C tadi, people itu berubah menjadi C, customer. Jadi sumber daya kita itu berubah menjadi pelanggan atau masyarakat atau siapa yang menggunakan jasa kita dari Kementerian Agama. Lalu price itu berubah menjadi cost. Dulu penjaringan bisa sembarang pasang harga. Sekarang orang sudah tahu yang namanya batasan minimal COGS itu berapa. Pokoknya saya ini diwedeni iki dudu polisi, dudu jaksa. Netizen. Nah, itu lebih sekti daripada siapapun itu. Itu nek gombal ya ora umum. Hoaxnya itu luar biasa itu. Itu tim Pak. Kalau hoax itu jangan Anda bayangkan satu orang yang bikin. Itu bisa ratusan ribuan orang dan buat skenario besar. Lihat, orang-orang jahat saja bisa bikin skenario baik kok. Jadi orang baik tidak bisa skenario yang baik. Apa jangan-jangan bilang bukan orang baik? Jadi kalau ada anak-anak Ramadan gini kultum terus bilang takut Pak nanti salah, ora apa-apa. Berbuat baik kok. Liyane mendem ning dalane wani. Ya toh? Masalahnya kadang-kadang kita sing jadi ustadz senior itu kadang-kadang kokian pola. Gaya.
Leh, salah dalilmu. Mana. Lu ora usah diseneni. Cukup dikasih tahu saja. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kasih tahu yang benar. Orang salah kasih tahu yang benar. Jangan keliru. Orang salah disalah-salahin, ditonyo-tonyo sirahe. Ya nesu. Dan sabar. Ini bicara tentang ini. Maka Ibu, Bapak, berikutnya adalah fokus and collaboration. Fokus pada satu tujuan dan ingat, orang sekarang tidak bisa sukses sendirian. Zaman sekarang tidak bisa. Kekuatan seseorang marketing itu adalah networking. Jaringan. Kalau bahasa kita ukhuwah. Penjaringan tidak punya jaringan tidak ada harganya. Yang punya jaringan, punya banyak kenalan, more valuable. Nah, itu sifat pemimpin sekarang. Pengaruhnya luas. Kalau ada orang ngaku orang terkenal Pak, jenengan tinggal tulis saja di Google, tulis namanya. Nah orang jedul, ngapusi jelas itu. Iya. Loh kalau jenengan coba sekarang tulis, sekarang kalau pengen dibuktikan, tulis di HP jenengan di Google, tulis nama satu nama, Mustain Ahmad. Terus dienter. Kalau mak gitu, nah itu berarti kompetensinya Pak Kakanwil terbukti. Nenek bilang sama yang gedabul terus ditulis orang metu. Nah, niku mangkon mulih wae. Lah nek gunane wae. Iya. Sama termasuk jenengan penasaran dengan saya, tulis saja nama saya. Gitu. Wong iya zaman sekarang itu ndak usah angel-angel ya. Miserable itu, terukur, orang itu terukur. Oke. Yang nomor 3 ini saya mohon maaf, ini agak klise. Meeting itu penting, tetapi yang jauh lebih penting itu action. Bendino meeting sing dibahas kuwi terus mbok video wae disetel. Iya. Angger meeting kok omongane ngono terus sampe itu, bosen nih, betul enggak? Jenuh. Itu yang bikin Anda lama-lama kehilangan semangat. Yang boleh diulang apa? Doa. Yang boleh diulang apa? Ngaji. Serius Pak, saya ini bukan orang Kementerian Agama, mungkin daftar pun ora ketompo mungkin, ya. Tetapi di semua perusahaan yang saya konsultani, semua perusahaan yang saya pimpin, setiap pagi mengawali pekerjaan bagi yang Muslim harus ngaji di tempat saya. Serius, ngaji Pak. Paling tidak 1 ain Pak Kakan. Dulu waktu saya ngerjain pusri, saya diprotes sama manajer di sana. Kita inilah ngerti galo ngaji-ngaji. Nurut ora ngono. Kowe ngomong basa ngono ki dikira aku mudeng apa piye aku. Akhirnya apa yang terjadi? Ada pertumbuhan signifikan. Sejarah Pusri tidak pernah membuat pabrik baru selama puluhan tahun. Begitu itu dilakukan, ada etos kerja meningkat, ada keyakinannya yang tumbuh, bikin pabrik B sekarang. Tahun berapa itu terakhir kita Pak Pur? Saya nangani sampai 2 tahun Pak, setiap hari. Tapi ya bertekak urat betul. Orang-orang yang sudah nyaman di tempatnya itu susah dikasih tahu. Jadi ternyata orang yang etos kerjanya menurun itu bukan orang yang susah tempatnya, enggak. Justru orang-orang yang kedudukannya makin mantap. Ya wong cilik ya mantap, mangan tabungan. Ya orang besar enggak. Itu. Iya, karena apa? 1, dia sudah nyaman dengan kedudukan sekarang. 2, dia tidak tahu manfaat perubahan. 3, atau jangan-jangan dia tahu dengan perubahan itu nasibnya akan jadi lebih baik, lebih buruk. Nih, naudzubillah min dzalik. Maka ingat baik-baik. Yang ketiga ini rodok medeni. Meeting itu penting, tetapi jauh lebih penting adalah action. Inovasi itu berkaitan dengan action. Itu tidak ada yang lain. Sangat berkaitan dengan itu. Disiplin yang terakhir, ini yang mungkin sering diingatkan Pak Kakanwil dan berat sekali dilakukan. Cek, double check, evaluation. Ini memang kerjaan jelei Pak. Ya, pekerjaan yang paling dibenci semua orang ini, urusan administrasi begini ini. Tetapi suka ndak suka, mau ndak mau, ini harus dilakukan. Bahkan di lapangan ada yang bilang begini, saiki zamane komputer, orang malah saya gampang, malah saya angel. Ada yang begitu itu. Kenapa? Ndak paham, ndak ngerti. Prosesnya tidak sejak awal. Kalau jenengan punya pekerjaan selalu menunda, ya ribet.
Komputer itu enggak bisa kok menunda, alurnya harus jelas kok, kodenya harus jelas kok. Kalau enggak, gigo, garbage in, garbage out. Anda masukkan sampah, keluar datanya pun sampah, enggak akurat Pak. Dan itu tidak ada manfaatnya. Berapa banyak perangkat komputerisasi di kantor penjenengan yang tidak ada manfaatnya kecuali hanya untuk perlengkapan saja. Karena apa? Itu tadi memasukkannya hanya sekedar perintah, hanya sekedar tugas, tetapi Anda tidak tahu gunanya untuk apa. Kalau sudah pakai sampai kepada tahu persop gunanya untuk apa, akan berbeda sekali. Oh sekarang semua bicara soal data Pak. Angen-angennya pemerintah itu, angen-angennya negara itu kan kayak di film-film zaman dulu itu. Begitu ketemu nomor induk penjenengan, itu orang langsung tahu siapa penjenengan. Dulu sekolah di mana, tinggalnya di mana, kerja di mana, bahkan pernah pergi kemana saja, bayar utang apa ora, itu kelihatan. Pajak dibayar apa enggak. Sampai segitunya, angen-angennya begitu. Dan ini sedang dimulai. Mulai dengan nomor induk yang nasional itu, KTP nasional. Mulai dari situ, nanti akan semua ke sana. Dan tidak usah mikir sing aneh-aneh. Kadang pikiran kita itu sing remeh-remeh gitu loh. Wah, lah nek ngono nek listriknya mati. Wah, kok enggak gas listrik mati barang. Pasti sudah diantisipasi. Ya. Kayak di Pentagon itu yang namanya bank data itu enggak cuma sak kecamatan itu luasnya itu. Karena itu data seluruh orang Amerika ada di situ semua. Loh nek meledos di bom, enggak mungkin, ada data server yang lain. Gitu. Itu namanya Information Security Management System. Apa bisa dilakukan di Kementerian Agama? Sangat bisa. Karena pekerjaan penjenengan sangat bisa dimonitor. Sangat mudah dimonitor. Maka Ibu Bapak sekalian, sebetulnya kompetensi yang harus kita miliki itu ada 3. Yang pertama adalah hard skill. Suka ndak suka, mau ndak mau, standar requirement-nya sekarang berbeda. Sangat berbeda. Anak-anak zaman sekarang, ada bedanya memang, pegawai baru sekarang itu memang daya saingnya itu, daya juangnya beda dengan kita. Kenapa? Kita yang salah mengukurnya. Jangan keliru ya. Kita yang salah mengukur. Kenapa? Mereka hidup dan lahir di zaman berbeda dengan kita. Kalau kita zaman dulu ukuran rajin itu kan fisik Pak. Ukuran kita rajin itu ngarit, nyapu, ngepel itu ukuran rajin anak zaman dulu. Anak zaman sekarang enggak gitu Pak. Jadi ibu-ibu jangan pernah menasihati orang sekarang itu. Ya Allah cah wedok kok ora iso ngumbahi. Mereka itu jawabnya gampang banget, laundry mah. Ya, karena sekarang zamannya ada Pak, bukan enggak ada, dan tidak mahal laundry itu. Murah gitu loh. Ya Allah ora iso masak, GoFood mah. Zamannya itu. Maka ukurannya akan berbeda. Jenengan melihat mungkin anak penyantu mungkin dianggap malas tiap hari di kamar dolanane komputer karo handphone. Tapi Anda tidak tahu bahwa anak kita sudah menyelesaikan banyak tugasnya. Di rumah, memang kalau kita zaman dulu ngepit rono rene. Jadi jangan cerita lagi sama anak-anak, bapak mbiyen sekolahnya ngepit. Ya anak jangan jawabnya langsung biyen kan gitu. Zaman sekarang anak kon ngepit ya pilih bunuh diri no. Lah maksudnya mau Gojek saja tinggal telepon, kendaraannya milih loh Gojek itu. Kalau dia tidak cocok dengan motor itu ganti, tidak cocok mobil ganti, dan tidak mahal. Sekali lagi, tidak mahal. Zamannya berbeda. Maka bicara kurikulum pun akan berbeda kalau ngatasi anak sekarang. Yang berikutnya adalah soft skill. Kreativitas, keterampilan, suka ndak suka, mau ndak mau. Ya. Sekarang orang pintar itu banyak sekali. Pak Kakan, kalau zaman kita dulu itu IPK 2,7 wis ngelelenge ra umum. 2,7. Sekarang anak-anak itu 3,5, 3,6. Banyak sekali. Mudah, karena memang zamannya beda. Beda. Ya termasuk ukuran dok tadi beda. Anak zaman dulu nangis gara-gara ndak kebagian dok. Kalau anak zaman sekarang nangis karena tiap hari makanin dok. Iya. Mama telur lagi gitu dia. Tuh. Iya. Nih.
Tetapi yang membedakan, ini saya ingin bagi, yang membedakan Kementerian Agama dengan yang lain adalah berapa kali saya melakukan assessment, mungkin ratusan kali, ribuan kali, selalu yang saya perhatikan itu attitude, perilaku, akhlak. Walaupun jenengan pinter banget, kreatif banget, tapi kalau tidak punya akhlak, maaf ya. Enggak. Orang Amerika saja itu menerapkan yang namanya hierarki itu ketat. Yang namanya bawahan tidak boleh mencela atasan. Atasan bisa salah enggak? Bisa, tapi kalau cara mengingatkannya salah jadi masalah itu. Ibu saya itu pernah pesan begini, Le, jangan pernah sekalipun meludah ke atas. Apa akibatnya? Coba bareng-bareng yuk. Maksudnya jangan pernah dengan frontal mengingatkan pimpinan. Nanti hasilnya apa? Mutasi. Saya mau bilang terus terang itu. Karena memang harus ada aturan mainnya, ndak bisa seperti itu. Pak, saya itu bosan di Kementak itu karena apa? Ide saya ndak pernah diterima sampai pimpinan saya. Ya, karena Anda selalu menginginkan ide itu menjadi ide Anda. Serahkan saja pimpinan Anda, lalu ide itu dilaksanakan dan biarkan itu berkembang. Kalau ada masalah, siapa yang dihubungi? Pasti pemilik ide awalnya. Begitu, super sekali. Iya. Anak-anak sekarang itu kan pengennya jago, dihormati, memang punya ide. Ya, kapan? Serahkan saja Mas, serahkan. Tidak ada masalah dengan itu. Seperti saya tadi, membiasakan diri membagi file. Karena apa? Buat saya itu tidak ngurangi sama sekali kok. Dan saya tidak terancam sama sekali kok. Beda jauh lah gitu. Oh, Andi karo Denen kan beda gitu lah. Lagi metu jreng wah beda wong ngono. Gitu. Ya. Jadi mulai sekarang pandailah berbagi. Ada ndak temen yang kalau ditanya, iki caranya piano, ya suku tak kandani. Sekene tak garape, ada yang gitu. Ngilmunya udil. Masya Allah, wong kok ngono kok ya urip loh. Ya. Ingat, jangan pelit soal ilmu. Tidak akan berkurang sedikit pun. Maka Ibu Bapak, kalau di agama kita kan perilaku, attitude itu disebut akhlak. Di BUMN itu menjadi singkatan AKHLAK. Betul. Kalau saya AKHLAK. Yo kemenak yo beda lah. Nganggo sing bener. AKHLAK. Ini mudah-mudahan menjadi semangat. Ini yang utama yang ingin saya sampaikan. Yang pertama apa? Adab. Mohon maaf, Mas Agus perhatian apa enggak? Mas Wahid perhatian apa enggak? Coba lihat, orang-orang sekarang tidak memperhatikan adab. Nek ngajari rukun wajib sunnah, adabnya mboten. Anak-anak sekarang coba lihat, tahfidz Quran Pak, tapi lihat Pak trape sama orang tua. Karena dia mungkin terlalu dibombastis, orang tua bilang, anak saya hafal Quran, akhirnya dia di masyarakat pun menjadi sombong. Di pondoknya tidak diajarkan adab juga. Yang penting kejar target. Memang apa ya, menjadi penghafal Quran itu kan prestisius ya. Orang akan, dan itu hebat. Saya tidak menolak itu, pondok saya menghafal Quran kok. Hebat. Cuma yang harus ditambahkan kepada anak-anak, ajarkan mereka tentang adab. Ya sama-sama teman, sama-sama di sekolah dulu sama. Kalau di seperti ini saya harus tahu adab. Saya bertemu dengan Pak Kakanwil, bukan dengan kakak saya. Harus beda. Itu adab. Ya. Kalau adab yang lain orang sering nanya lah, Pak, kalau mandi, habis mandi, terus wudhu di kamar mandi, boleh enggak? Pertanyaan wagu dari dulu ada terus itu. Boleh. Sah enggak? Sah. Tapi enggak punya adab. Kalau enggak punya adab, wudhu karo wudhu. Malaikatnya pernah lirak-lirik. Ini malaikatnya aku tapi malaikat tenanan ya istighfar. Iya. Dan yang kayak gini ini banyak ditanyakan, banyak jadi problem.
Karena apa? Mereka tidak punya sifat yang kedua. Ini tidak disampaikan. Apa itu? Yes. Suka menghargai orang, suka memuliakan orang. Ingat, orang yang minta dihormati itu bukan orang yang terhormat. Karena penghormatan itu diperoleh dari kemampuan menghormati. Begitu, super sekali. Ya. Wis suwi ra kepethuk wong iki aku. Iya. Coba lihat. Sudah jarang Pak, Bu, kita lihat pemandangan seperti ini. Jarang sekali. Jelangkung, Mbak. Oke, Mbak. You may look hip, but never forget your manner. Apapun teori, apapun metodologi yang sudah sampai pada penjenengan bisa menjadi yang terbaik, bisa jadi modern. Tetapi yang namanya adab itu nomor satu. Mbah Maimun kan ngendika adab di atas ilmu. Masya Allah. Beberapa kali bertemu beliau dulu, dan beliau kalau ketemu itu kan cuma begini kalau sama saya, tapi tidak tahu sama yang. Itu aja. Terus ngendika, mugi-mugi pinanggi teng swarga nggih Mas. Masyaallah. Mak teratap ngoten niku Pak. Tuh. Sowan ke gitu itu kan hanya pengen doa kayak gitu itu. Dan doa itu bukan hanya sosok wong piyai kemenak iki doa ya ora ngandel. Ulang tahun diucapi selamat ya Mbak, selamat ulang tahun. Ya doanya apa? Kadone apa? Doa ya Mbak. Doa tok lho. Doa kok tok iku lho. Wong dalilnya jelas, doa bisa merubah qada. Tapi memang masyarakat kita sama doa belum begitu menghargai, memang begitu. Ya jadi jangan sakit hati dulu lah, nyantai aja. Engko kandhake Gusti Allah wae. Ya. Misalnya acara walimahan. Budget yang paling besar apa? Catering. Gitu. 1 juta untuk tamu 1000. Terus apa kuwi? Dekor, ya berapa Mas? Dekorasi. Berapa? 15 itu kertas Pak, kembangnya kertas. Selawe. Ya kalau pengen anunya kembang asli. Gitu. Nek pengen ngirit meneh backdrop ngene iki wae. Ya, nyilih LCD kantor terus diseret sorot kayak ngoten-ngoten. Mengudel meneh. Wis. Nek penjenengan kancane piknik pilih neng omah, kancane mlaku-mlaku jenengan pilih neng ngomah, kancane mangan restoran jangan pilih makanan rumah. Berarti penjenengan menggunakan konsep ekonomi relatif efisien, disingkat KERE. Ini tukang model ini lucu kok ya. Berikutnya adalah ya. Ini soal metodologi. Kata kuncinya begini. Cara yang Anda gunakan itu jauh lebih penting dari apa yang Anda berikan. Contoh, uang itu baik enggak? Baik, tapi kalau ngasihnya dilempar jadi masalah enggak? Waktu kita kecil dulu Pak Tain itu kan di Solo ada geger antar etnis itu, ya kan? Jawa karo Cina, Jawa karo Arab. Ternyata dua-duanya pemicunya sama. Ngasih uang dilempar. Sebegitu dahsyatnya metodologi itu dibentukkan. Makanya ketika ada empowering dari kantor tentang metodologi, tentang pembaruan teori, datanglah, terapkan. Karena cara itu penting Pak. Saya pernah ketemu adik kelas saya, adik kelas selang 20 tahun. Tapi kan tetap adik kelas ya, madrasah. Tulisannya gini, terus saya nanya, Pak Anu masih ngajar? Masih. Kalau bahas ini nanti contohnya ini. Oh iya. Nanti kalau bahas ini contohnya ini. Oh iya. Wes 20 tahun. Enggak berubah. Apa yang Anda harapkan dari metodologi yang enggak berubah ini?
Maka Philip Kotler kan pernah bilang, bagaimana mendapatkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Itu. Simple ini sebetulnya Pak, tapi ini akurat. Maka yang nama metodologi itu harus diperbarui. Itulah gunanya orang mengawasi tentang kurikulum. Hampir semua orang menjadi tidak percaya dengan kurikulum karena apa? Outputnya sama saja. Jenengan mau rombak kayak apapun, kalau yang di bawah tadi, mohon maaf Pak Kakanwil, belum satu suara tentang measurable tadi, susah itu. Nanti akhirnya hanya jadi laporan tulisan saja, tidak lebih dari itu. Padahal saya pengennya itu cita-cita kami, doakan dan tolong dukung kami. Kami itu pengen yang namanya lulusan ma'had, lulusan madrasah itu terabsorpsi di industri dengan kuat. Jadi wong madrasah itu ya bisa jadi direktur, bisa jadi manajer, bisa jadi pejabat gitu. Rata-rata Pak Ustadz itu balik lagi ke pondok lagi, balik lagi ke madrasah lagi. Jadi Ustadz meneh, jadi bukan tidak boleh jadi Ustadz, sorry, jangan salah terima. Tetapi lihat begitu terbatasnya kesempatan kita itu. Ma'had Ali wes, coba jangan perhatikan. Itu kan orang paling top di antara kita, karena dia mempunyai kompetensi dan potensi tentang keagamaan yang mumpuni. Secara integritas mereka bisa kita andalkan. Tapi lihat, begitu ijazahnya dibawa ke Unilever, wih manajer Unilever keriting mau coy ijazah Pak. Iki apa iki? Padahal anak ini istimewa enggak Pak? Istimewa ini. Istimewa anak ini. Bawa ke NHK Jepang. Keriting meneh mau coy ijazah jenengan itu. Padahal ini banyak sekali. Coba lihat statistik, berapa lulusan Ma'had Ali di tahun ini? Yang tidak terabsorpsi Pak, hampir 80%. Ini soal metodologi. Maka mohon izin Pak Kanwil, setelah ini saya nanti matur sendiri. Rencana di depan bandara ada tanah sekitar 5 hektar. Itu akan kita dirikan pondok, tapi konsepnya ijazah dia itu lengkap. Terus fisiknya memang kita latih. Konsumsinya nanti di akademi-akademi. Saya pengennya lulusan pondok itu masuk akpol gampang, cepat. Masuk akademi militer gampang. Mumpung kita ada akses tentang regulasi. Saya tuh pengennya ya anak-anak pondok itu menganggur itu gagah gitu Pak. Iya, gagah. Orang ting seradil kayak ambune santri banget gitu loh. Loh ya, saya ini mengelola pondok. Saya usahakan anak itu semodern mungkin. Ya tetap ngono ambune, Masya Allah. Zaman dulu kan ada tuh yang namanya penyakit pondok itu, gudiken itu. Nah itu dibilang penyakit pondok itu. Saya tidak mau begitu. Saya pengennya seperti karena saya pernah jadi pamong di Taruna Nusantara. Taruna Nusantara itu kalau pasang spray itu Pak, itu pamongnya cuma ngelempar koin. Nah, kalau koinnya mendat gitu, berarti kenceng dia. Nenek beles gitu, nah sudah. Itu yang namanya spray, kon ngalungke dicokot, kon gawa tekan lapangan. Saya maunya begitu. Jadi orang tidak akan ngeremehkan lagi tentang integritas lulusan madrasah. Saya itu sebetulnya cukup bukan sakit hati. Anggarannya opo-opo kemenaki nomor selikur. Pasti yang lain didulukan. Kenapa? Memang itu tadi beda, metodologinya beda. Coba. Tapi setelah saya mau surat keputusan memang begitu, mencetak ulama, gitu memang tujuannya. Wah, iki wis kisruh iki ya kono. Ya, kalau hanya ingin mencetak ulama rasa-rasanya jangan ini ketinggian Ma'had Ali itu. Gitu. Menurut saya loh tapi karena saya ini user. Saya pernah dalam satu waktu Pak Kakan itu sampai gedek-gedek. Dalam satu waktu saya memimpin 18 perusahaan. Lulusan manusia anti neraka.
Dan di sana ternyata banyak sekali Pak orang-orang luar negeri itu yang pola pikirnya sama kita jauh. Saya pernah kerja di Amerika, saya dipanggil Mr. Smartman kok Pak. Gara-gara apa? Waktu itu listriknya mati, sekrengnya putus. Nah awake dhewe ning desa kan diganti kabel ta Mas. Nah kan gitu. Saya gitu tak ganti kabel. Wong Amerika ini ndelongop kabeh. Karena di sana ndak model kayak gitu tuh, rusak ganti gitu. Nah ini darurat kok. Pasangi kabel, pasang murup naik. Niku wong saenene wong ngadeg topine copot keplok kabeh. Sejak saat itu saya dipanggil Mr. Smartman. Perusahaan Jepang itu, Honda itu sebetulnya heran. Di rancangan mereka yang namanya Honda peletuk itu musnah sekarang. Tapi lihat di Indonesia masih banyak. Salah satu dibawa ke Jepang sana, baru didudah niku enten irisan sandal, enten tekuan kawat. Mungkin kalau ndak orang Indonesia ndak bisa. Gimana apa? Saya mau matur apa? Berarti SDM kita itu unggul gitu loh. Hanya kita harus butuh penyaluran. Kembali lagi soal metodologi, penjenengan yang bikin regulasi ini tolong dilihat kembali. Kepada Pak calon Menteri Agama pun saya akan dekati. Semangat orang. Kalau perlu nanti dia pasti gulai saya, tempel gitu. Iya toh. Iya karena itu harus dibedah. Yo ngaji neng dia strategi manajemennya bagus, itu kan keren Pak. Yang duduk di posisi-posisi penting di ekonomi kita, anak-anak kita, itu kan luar biasa. Jangan kita itu hanya jadi orang bayaran. Maaf ya, kalau di kantor besar, orang lulusan madrasah itu pol-polnya menjadi merebut masjid. Polisi, adik jenengan, Pak Mustain, Mas Tohari, Polres. Itu kan nyegur nunggoni masjid tapi. Polisi padahal. Lah malah jadi penerbang deh. Tuplak-umplak gendeng-gendeng, goplak-goplak gendeng-gendeng gitu kan. Itu. Tapi saya suka loh dengan itu, rebana itu saya suka. Iya. Kalau diiringi sholawat dengan lagu yang baik itu Masya Allah, ngesul itu ya, itu menjiwai. Coba Anda lihat jadi polisi Pak, polisi resmi itu, tapi tugasnya hanya merebut masjid. Ngeri nggak kayak gitu tuh? Padahal saya yakin anak-anak kita punya kemampuan jauh lebih hebat. Maka ini PR sama-sama, membangun generasi itu tidak cuma 1-2. Jadi jangan puas meluluskan banyak lulusan, tetapi jangan harus bisa membuktikan, kita semua sama-sama lah, ya, membuktikan isyhadu bi anna muslim itu dengan nyata. Wes males aku kalau orang lihat angger. Soalnya saya pernah bercakap-cakap dengan pimpinan daerah, waktu itu sedang ngobrol seorang bupati gitu, tiba-tiba ajudannya bilang, Pak ada tamu dari pondok ini. Apa jawabnya juga? Sekarang sangu mulai gue. Bu ini saya waktu itu langsung berdiri, Pak temui dulu. Lah ini kan ada Pak Andi. Loh saya juga orang madrasah. Saya gitu kan. Saya ini urusan madrasah walaupun jeneng kula ora Arab. Karena saya rada sakit hati Pak. Saya dulu pernah ditolak gara-gara jenenge ora Arab. Ngisi di satu pondok Dewan Kiai itu nanya, Ustadz kok Andi Kusuma Brata? Wah ini jojo meragukan nih alirane, itu tidak diterima saya Pak. Wah tak titeni, titenono, pondokmu tak kerutuk aku. Maaf, karena apa? Kita terlanjur menempatkan stigma kepada anak-anak kita, kepada orang-orang tentang padahal kita ini hebat loh Pak. Anak-anak di pondok itu bersedia makan seadanya, turu yang ngelosot neng lemah, yo hafal Quran loh. Mereka sing bos-bos sing itu tuh belum tentu apal Quran, bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita punya modal. Ini yang akan kita tawarkan untuk menjawab tantangan yang namanya Industrial 5.0. Karena salah satu yang bocor di antara teori itu adalah integritas. Monggo kita bahas bareng-bareng. Jadi ide penjenengan. Karena nyun sewu, kita kan tinggal berapa lama lagi toh Pak? Maksudnya aktif di tempat ini. Generasi kita nanti yang bawah yang akan kita buat satu
apa ya, pedoman. Nek gawe sejarah kan ketoke kok muluk men gedabul gitu ya. Kita buat satu pedoman agar ini bisa digunakan. Jangan apa enggak suka kalau anak-anak kita ngelamar di bank, di BCA payu, ngelamar di perusahaan asing misalnya di Toyota masuk, ngelamar di Suzuki masuk. Jadi memandang yang kita pakai ini itu tidak remeh. Jenengan percaya enggak? Jarang orang berani pakai begini nih di tempat-tempat umum. Kenapa? Kita sudah mendapatkan stigma. Pripun, sepakat enggak kalau ini harus kita rubah? Iya, ini soal metodologi nih soalnya. Jadi karena saya dulu itu pertama kali menjadi manajer untuk level nasional, waktu itu usia saya baru 19 tahun. Lulusan MAN. Itu gara-gara apa? Bos saya itu enggak mudeng MAN itu apa. Dia taunya MAN itu perguruan tinggi lah, apa itu? Iya, dan saya akhirnya memimpin orang lulusan UGA, lulusan ITB gitu tuh. Iya, yaitu di samping yaitu Allah yang bekerja memang ya, pasti Allah yang bekerja. Jadi waktu itu ketemu dengan bos namanya PT-nya Brihaspati Agung, itu miliknya Pak Darmono, waktu itu jadi wakil presiden. Saya sebetulnya niatnya cuma jadi tukang kuli bangunan. Alah lulusan MAN loh Mas. Terus ternyata pekerjaannya full. Saya ke rumah Pak Jo, pimpinan perusahaan itu. Jadi apa saya Mas Wakil? Tukang cuci mobil. Mobilnya telulas. Dan setiap saat harus dalam keadaan bersih. Hari ketiga saya ditimbali Pak Jo itu. Siapa namanya? Andi Pak. Andi siapa? Andi Kusuma Brata. Kaya menteri jenenge. Ya memang Pak, waktu itu teman saya itu jenenge mung Bambang, Joko, Susilo. Saya itu rodok mentereng lah, Pak Kuku rodok pinter memang. Andi Kusuma Brata. Mau Jorjo apa enak Andi Kusuma Brata? Nggak ada kan Pak? Nggak ada. Oh, itu luar biasa. Itu maksudnya. Jadi setelah saya ditanya, dia lihat ijazah saya. Di ijazah saya itu bahasa Inggris ditulis nilai saya 9. Beliau heran, bisa bahasa Inggris beneran? Ya menurut ijazah begitu. Ya sudah, siap, besok ikut saya. Paginya saya naik mobil yang paling hebat yang beliau miliki, Rolls Royce waktu itu. AC-nya dingin tapi saya keringetan sak gerontol-gerontol itu. Saya nanya, mau kemana kita Pak? Ketemu orang asing. Katanya bisa bahasa Inggris. Waduh. Wes itu nyawa saya tuh ndak diem itu. Terus akhirnya saya nanya, sudah basah baju saya nanya, ketemu orang mana Pak? Orang Jepang. Begitu dijawab Jepang tuh saya lego. Oh DE latihan bahasa Inggris, aku ya podo. Aman. Saya takutnya ketemu orang Inggris atau orang Australia, karena bahasa Inggrisnya polite, sopan. Saya dibawa ke Pertamina Tanjung Priok. Waktu itu advisernya, penasihatnya adalah orang Jepang, namanya Soichiro Sakaki, saya ingat betul namanya. Begitu saya sampai di Pertamina, saya ditemplei Pak Jo itu ID card, pelak gitu. Tulisannya Foreman. Oh, apa Foreman aku? Ngerti gue jeneng petinju ya. Ya, ternyata foreman itu kalau di konstruksi itu supervisor, mandor. Terus saya ditinggal Pak. Loh kok ditinggal Pak? Urusanmu. Ingat, membangun stand tank 10 dengan nilai waktu itu disebut 1 miliar. Tahun 90 Pak, 1 miliar. Nanti kalau udah berhasil, mulai. Suruh pulang kampung saya. Tapi begitu ketemu yang namanya Soichiro Sakaki itu, saya langsung bungai raumum. Kenapa? Bahasa Inggris dia lebih parah dari saya. Akhirnya kita bicara pakai apa? Whiteboard. Dia berkali, no, ini gitu. Hai, saya gitu. Akhirnya proyeknya kena. Saya dapat. Dan sejak saat itu saya keliling terus, mana-mana. Wah luar biasa, nyenengke. Akhirnya saya nanya, Pak, ada pekerjaan lain enggak Pak? Kenapa? Sholat saya suka tertinggal. Jawabnya Mr. Ziri gimana? Sholatnya dipikir. Coba bayangkan itu. Akhirnya, ya sudah, kamu temui temanmu itu, temanku tadi, Pak Soichiro Sakaki.
pekerjaan terus berlangsung. Apa yang mereka utamakan dari kita ternyata? Sekali lagi, integritas. Begitu saya diperintah, ya wes ke Pertamina, ambil surat jalan ke kantor. Saya selama ini tidak pernah ke kantor, dari rumah langsung jalan, wong bature bose gitu. Ke kantor, Pak Tain naik lift. Padahal di Solo itu baru ada eskalator nggone Purwosari Plaza. Itu pun tinggal rayaan. Ya, nggo cah cilik-cilik udah munggah mudun. Gitu ngalami toh Pak kita ke Purwosari. Iya. Mickey Mouse betul. Saya masuk dapat, dan di situ biasa kalau kantor jam dulu kan suka ada bagian struktur. Insinyur semua. Pakai foto semua, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ada di atas sendiri itu Ranggo foto. Saya baca namanya persis nama saya. Andi Kusuma Brata, Chief Operating Tanjung Priok. Aku ya. Akhirnya setelah selesai saya tanya ke Pak Jo, Pak Jo, kenapa Anda percaya dengan saya? Saya lebih suka orang yang tidak punya pengetahuan tapi punya kemampuan. Atau dibalik, saya tidak pilih orang yang sarjana tapi yang punya kemauan. Kamu punya kemauan yang besar untuk sukses. Dan betul Pak, setelah itu saya sikat semua Triagaton Thailand, saya sikat Laut Cina Selatan di lepas minyak itu. Saya kerja di situ. Di situ saya tahu nyemen di dasar laut, ngelas di dasar laut, ngecat di dasar laut. Jadi tahu saya. Karena apa? Integritas. Saya boleh jujur, yang membuat saya begitu itu pelajaran di madrasah saya cukup memadai, tapi standar. Yang membuat saya seperti itu pramuka, Mas. Iya. Makanya saya selalu ingatkan, semua madrasah jangan meninggalkan ekstrakurikuler yang namanya pramuka. Orang bisa berorganisasi, orang bisa mengambil keputusan, dilatih dari situ. Saya dulu PDW di Jakarta, karena apa? Jelek-jeleknya kan pulang. Nih, metodologi. Yang berikutnya apa? Logah, lingua, bahasa. Orang punya akhlak itu bahasanya baik. Saya wis sepakat dengan jenengan lah, ras setuju lah nenek ustad gak ini misuh, gak ini ra umum itu ustad lah. Maling. Iya. Ya, karena perintah Allah itu waqulu qaulan, ini jelas. Kok miso? Apalagi menjelekkan orang. Wah, bukan kita lah. Bukan kita banget itu. Ya. Dan ini juga dimakan habis-habis. Jadi ada 3 dampak negatif generasi sekarang ya. 1, Bapak, menurut survei terpapar paparan pornografi. Sejak kapan? Sejak anak itu pegang HP. Jadi judulnya negatif efek generasi alfa. 2, mereka mendapatkan informasi yang tidak sesuai usianya. Karena di media sosial itu bebas Pak, mau cari apa aja. Bahkan ada yang viewernya jutaan, anak kecil itu bilang begini, orang tua itu nyuruh-nyuruh, memang kita ini pembantu. Loh, coba bayangkan itu. Itu nek dirungokke anak dhewe ora ruwet itu. Kita juga ndak pengen punya orang tua kayak mereka. Loh, wis tambah kurang ajar meneh anak itu. Viewernya jutaan, Pak. 3 yang paling bahaya, gangguan psikologi anak-anak karena mendapatkan perlakuan intimidasi tidak sesuai dengan usianya. Makanya saya ini hipnoterapis. Makin ke sana Pak Kakanwil, tamu saya makin banyak. Padahal saya berharap tamu saya makin sedikit, tapi makin banyak. Anak-anak yang tiba-tiba tidak mau sekolah itu banyak. Banyak sekali, tidak mau sekolah. Kembali lagi, ini bicara tentang bahasa. Belum bahasa yang dalam artian sesungguhnya. Apa maksudnya? Banyak di antara kita itu, bapaknya wong Jawa, ibunya wong Jawa, anaknya juga lahir di Jawa. Lu kok bisa bahasa pengantar ibu sama anak ini bahasa Indonesia? Kemayu Barak.
Pol. Gayanya kayak orang Jakarta. Adek, hati-hati naik sepeda. Nanti kunduran truk. Kunduran truk. Opo gitu. Nanti di sana direm ya, ada jojrogan. Jojrogan. Loh iya. Loh, saya pernah datang di rumah pejabat, anaknya sudah besar, sudah kuliah kayaknya. Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak wonten. Ndak tahu Om. Mau bapak sari kula siram. Bapak disiram apa? Padahal maksudnya bapak sari kula adus. Sudah ndak ada anak seperti itu. Beliau betul kalau Pak Tain pernah ngendikan bahwa bapak saya sangat fluent untuk berbahasa. Kami ini di rumah dulu, seingat saya, itu hampir seperti wajib menyimak RRI Solo jam 9 malam. Apa itu? Berita bahasa Jawa. Para miyarsa ngaturaken pawartos ingkang wigati kawasaken dening Andi Kusuma Brata. Pawartos salajengipun. Kayak gitu. Apik no aku penyiar. Tuh. Hilang. Semua bangga dengan bahasa Inggris. Nganyel gitu Pak. Bahasa Inggris. Kita sekarang kalau sama-sama anak-anak harus menguasai bahasa asing, wajibkan anak-anak madrasah menguasai bahasa Arab. Kenapa? Al-Quran berbahasa Arab. Clear, selesai kalau saya itu. Harus ada regulasinya, jangan dihimbau. Wajib. Ustadz nausara ora teteh. Ngono miso. Huruf hijaiyah ora hafal. Ya itulah media sosial memberi kesempatan pada siapa saja untuk mengekspresikan apapun maunya. Kembali lagi itu soal metodologi. Ya. Mari kembali kepada bahasa ibu kita. Mari kita kampanyekan. Jangan hanya menjadi muatan lokal, tapi jadikan itu benar-benar kebutuhan kita. Beliau dulu sebelum baca puisi disuruh nembang pocopat kok. Tembangnya mau copat. Jam 7 mangkat sekolah, kaya ngene rasane wong dadi murid. Wira-wiri saben esuk, anguti kapinteran, durung wis lamun durung antuk kursus. Kursus saking nagari, tapa asmaning bupati. Itu pesannya syarat. Maka ingat, mendidik anak yang paling pas atau memberikan motivasi yang paling pas pada saat subconscious, setengah sadar. Maka panitia menempatkan saya di pas malam gini nih, pas. Anak pesertanya setengah sadar kabeh. Tekluk-tekluk Pak Buri. Iya. Orang zaman dulu kalau kita mau tidur diapakan? Dongengi, ceritain. Lalu kenapa mereka jadi koruptor? Dongengnya salah. Kancil nyolong timun. Makanya jadi kancil kabeh. Iya. Beda kalau ibu saya kan orang pesisir. Itu sholawat Pak. Sallallahu ala yasin Ahmad al-hadil amin wa alihi muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in. Nyenyak. Itu saya praktekkan ke anak saya. Nyenyak. Boleh percaya boleh enggak, itu pun ngefek sampai sekarang ke saya. Jadi kalau kami anak putu kumpul di rumah ibu lenggah terus bersenandung selawat itu anak putu ambruk kabeh, brek 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 brek. Saya paling parah, ibu baru salon. Anak saya pun begitu. Kalau saya pas ndak keliling di rumah itu jam segini itu pasti manggil saya, "Pak." Apa to suaramu wis medeni wong. Biasa. Dan saya jadi bapak itu meniru bapak saya. Tidak banyak kompromi. Bapak saya itu lucu, tapi galak pol. Pak Mustain kok datang ora sabuan. Oh masalah itu kalau ketemu bapak saya. Pasti itu. Keras sekali bapak saya. Saya tahu betul itu. Karena anaknya dingonok kayak podo. Nah, apa boleh? Biasa. Lu kan selirane wis apal. Wit ning kandutane ibu wis disolawati. Benten kok. Ya wis ayo bareng. Sallallahu alaihi yasin. Dia nirukan sampai selesai. Kemudian pun melilik meneh.
Apa mana? Satu lagi. Satu lagu yang tidak sengaja saya nyanyikan ketika umur 3 tahun. Di Sholawati Ratulu-tulu terus saya nyanyi. Itu lagu yang jenengan juga kenal semua. Di dalam tidurmu engkau tersenyum, betapa indah wajahmu, permata hatiku. Nanti kalau udah rep gitu, jangan lupa magic word, kata ajaib. Ya, apa itu? Saya dekati kupingnya dan saya bilang, Bapak sayang kamu, Ibu sayang kamu. Oh nyenyak Pak, berkualitas, anaknya cerdas. Ojo kaya anak-anak orang gone Kemenak, arep turu malah diseneni, turu berat. Jam piro iki? Muli, gua ibu meneh. Mesti turunnya ketemu demit, gue yakin. Lagi-lagi ini soal bahasa. Okay. Berikutnya, wah ini, maaf ini harus saya jelaskan. Al-haya, harga diri. Orang sudah tidak ada harga diri sekarang. Maaf, ya lihat di TV itu, jelas-jelas pakai rompi oren, tulisannya tahanan KPK. Menurut kamera itu dada-dada, enek isine apa ora? Pak, nanti kalau ketemu seorang kayak gitu tuh pegang kepalanya tuh diocok-ocok. Mesti muni otok-otok mesti muni. Lu banter timbang lato-lato, yakin. Soalnya uteke cilik tur atos. Kemarin tuh ibu-ibu pada sebar berita. Hati-hati ibu-ibu sama anak-anak kalau keluar diculik. Terus saya protes, ya ora ibu-ibu tok. Nek zaman saiki bapak-bapak ya bahaya. Bapak-bapak keluar dimutilasi ya. Dienggo bahan lato-lato. Wes rasa bacot ke wes. Yang paling akhir adalah ini kolbun salim. Wah ini betapa sulitnya membangun integritas dari sisi ini. Positive thinking. Prasangka baik. Bu, punya hati itu jangan berbulu. Ati yok gondrong. Kancane tuku Nmax masuk angin. Ana kulkas liwat, watuk. Kanca seangkatan dipromosikan, opnam. Masya Allah. Ada apa di hati penjenengan itu? Ingat rezeki itu masing-masing. Kalau kita bisa membangun ini, insya Allah, monggo, etos kerja kita tidak akan pernah hilang. Karena apa? Tiap hari selalu ada yang berbeda, setiap hari. Ibu bapak, paling akhir saya ingatkan, sebetulnya tugas kita ini hanya satu, menyembah Allah. Hanya itu tugas kita, tidak ada yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diperkuat di surat Al-A'raf ayat 172, di Mushaf halaman 173, sebelah kanan paling atas. Alastu birabbikum? Qalu, kita semua menjawab, bala syahidna. Masya Allah. Masih diingatkan lagi, memang kita tuh memang gitu sih. Ya. Surat Al-An'am 162, inna sholati wa nusuki wa mahyaya ya, lillahi rabbil alamin. Masih diingatkan lagi, Masya Allah. Bu, Pak, coba jawab bersama-sama serentak. Pancasila, sila kedua. Kurang semangat. Sekarang lebih cepat lagi. Al-Fatihah ayat 5. Ngejak gelut gitu kan. Iya. Paham maksud saya? Ada yang meleset enggak? Ini integritas, bro. Iya. Oh itu nek sampai Pak Presiden sing dangu repot lah itu. Iya, saya tak kandhane. Pak Dengko nek Kementerian Agama takok Al-Fatihah ayat 5. Wis tapi yo. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka, itu janji kita sama Allah. Persis.
Kalau boleh saya analogikan, kita ini seperti penyelam mutiara. Penyelam tahu penyelam mutiara? Apa tugasnya? Ya mencari mutiara, namanya juga penyelam mutiara. Maka ibu, bapak yang saya hormati, layaknya penyelam mutiara, masing-masing kita oleh majikan kita dibekali 1 tabung oksigen. Untuk apa? Untuk menyelam. Ingat, menyelam tugas kita apa? Mencari mutiara. Tetapi apa yang terjadi ketika kita diceburkan ke lautan? Pemandangan laut itu begitu indah. Ikan-ikan berwarna-warni, terumbu karang memesona, ubur-ubur plankton bercahaya. Kita terpesona. Makin ke sana makin indah, makin ke sana makin luar biasa. Ibu bapak, celakanya kita terlena. Tiba-tiba saja indikator oksigen kita tuh menyala. Titit, 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 titit. Tanda oksigen sudah mau habis. Baru kita terkejut, ya Allah, aku tadi diberi tugas mencari mutiara. Mau ke dasar laut mencari tiram-tiram itu oksigen sudah tidak cukup lagi. Ke daratan tidak bawa apapun tidak mungkin karena kita diberi tugas. Lalu kita bawa saja yang dari tadi kita kejar-kejar. Ikan-ikan kita kumpulkan, terumbu karang kita masukkan, plankton, ubur-ubur kita kejar-kejar. Penuh keranjang kita dengan hal seperti itu. Lalu kita harus keburitan. Kita harus pulang. Dengan perasaan yang bermacam-macam. Masya Allah. Ibu bapak, begitu kita sampai di dermaga, begitu kita sampai di pelabuhan, kita semua terkejut. Kenapa? Penyelam mutiara itu tidak cuma kita. Banyak sekali. Berbaris rapi. Diam, tidak bersuara. Ibu bapak pernah melihat tempat yang berbaris rapi, diam, tidak bersuara? Ya. Semuanya diam. Ya. Tidak terdengar. Padahal di masing-masing perahu itu pasti banyak kejadian. Ada yang tenang. Ada yang ribut besar. Ada yang mungkin menerima hal yang tidak diinginkan. Semua menunggu saat bertemu dengan majikan kita. Hingga akhirnya datang peringatan yang menandakan kita harus bangkit, harus keluar dari kapal itu. Semua bergegas. Lihat wajah-wajah yang tidak peduli dengan orang lain. Wajah-wajah yang semua terkonsentrasi dengan dirinya sendiri. Sampai akhirnya jatuh giliran kita menghadap majikan kita itu. Di tempat yang seperti ini. Sendiri. Ibu bapak, saya pikir tidak perlu hafal Quran, tidak perlu hafal hadis, tapi saya sangat yakin Anda masing-masing bisa membayangkan bagaimana rasanya bertemu dengan majikan kita itu. Semua ditanyakan. Saya juga yakin, sangat yakin, panjenengan masing-masing pasti tahu apa pertanyaan majikan kita. Satu kalimat pendek Bapak,
rasanya seperti menyambar nyawa kita. Apa yang kamu bawa? Lalu kita semua menggigil. Kita ambil ikan-ikan. Ibu bapak, ikan-ikan ketika di lautan begitu indah, sampai di daratan apa yang terjadi? Hanya mati saja. Busuk, baunya kemana-mana. Ketahuan bawa ikan, Pak. Dan di hadapan majikan kita itu tidak ada yang kita simpan. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Terumbu karang ketika di lautan kita injak-injak, kita duduk, kita jadi mainan. Sampai di daratan tersengat matahari berbulan-bulan, apa yang terjadi? Hancur. Dzalika mata'ud dunya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kita semua tertipu. Ibu bapak, di kesempatan yang baik ini, izinkan saya memberi gelar pada Anda masing-masing. Wahai para penyelam mutiara, carilah mutiara, jangan yang lain. Ibu bapak, ada pertanyaan yang mungkin akan jadi bahan renungan penjenengan setelah ini. Coba Anda jawab, apa yang akan Anda lakukan ketika masing-masing Anda tahu bahwa usia Anda tinggal setahun lagi? Apa yang dilakukan? Oh ya, tobat, ibadah Anda berhenti. Sekarang pertanyaannya, apa yang Anda lakukan ketika ternyata Anda tahu usia Anda tinggal sebulan lagi? Apa yang Anda lakukan? Ya, mungkin Anda masih santai menjawab pertanyaannya atau masih serampangan membayangkan pertanyaan saya ini karena pertanyaan ini fiktif, betul? Sekarang boleh saya bertanya yang sungguh-sungguh? Maka tolong jawab dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati. Lalu sekarang apa yang akan Anda lakukan ketika penjenengan ternyata tidak tahu kapan matinya? Mungkin nanti, mungkin besok, mungkin masih lama. Untuk itu kepada masing-masing ibu dan bapak sekalian, saya persilakan berdoa sungguh-sungguh. Mohon hidayahnya, mohon ampun padanya. Berdoa, silakan. Bismillah. Pesan. Cukup. Amin, amin ya rabbal alamin. Tarik nafas. Istighfar. Ibu bapak, itulah hakikat yang sebenarnya. Maka pesan saya sederhana sekali. Sangat sederhana. Tapi sebelum itu, ada pesan yang dititipkan kepada saya dari beliau, Bapak Kakanwil. Cuma saya tidak bisa seperti beliau. Beliau itu kalau ngendikan sistematis, jelas, tegas. Gitu. Kalau saya ini mantan preman, jadi ngomongnya berangasan. Daripada keliru, mari kita perhatikan apa pesan Bapak kita. Kita di surga, mari jadikan tiap kesempatan ini berharga. Pesan saya paling akhir, do the best, got the rest. Lakukan yang terbaik, sisanya urusan. Terima kasih, banyak salah mohon dimaafkan. Ditutup dengan pantun, jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur kita panjang, jangan lupa rajin mandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, menjadi motivasi bagi kita tersendiri. Pak Andi, tadi Bapak menyampaikan ada akhlak. Kami juga ada akhlak Bapak. A, alhamdulillah kita ada di sini. K, ketemu dengan Pak Andi. H, hati kita tersirami. L, lamunan terlewati. A, ada motivasi untuk tingkatkan diri. Q, kuatkan kami menjadi ASN sejati. Nilainya 10. Kalau tadi cewek seksi 10, apa 10? Ini siapa yang nilainya 10? Bapak Andi Kusuma Brata dan kita semuanya tentu saja. Uplus untuk Pak Andi dan uplus untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Andi, motivasi sekali untuk kami semuanya dan kami tentu sangat berkoreksi diri dan semoga Pak Tain dan kita semuanya Kementerian Agama Jawa Tengah bisa menjadi lebih baik melayani dengan hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam dan kami haturkan terima kasih. Baik Bapak Ibu kita, yang kami hormati, acara atau sesi kita pada malam hari ini untuk motivasi sudah selesai. Monggo yang masih ingin beramah tamah kami sampaikan untuk jadwal kita besok pagi kita mulai tepat Bapak Ibu sekalian jangan ada molor. Sudah dimotivasi, insya Allah waktu sangat berharga untuk kita semuanya. Besok pagi kita kembali lagi di sini pada pukul 8 dengan sesi materi dari Bapak Kepala Badan Kesbangpol terkait dengan deteksi dini potensi konflik. Baik, ada yang ingin berfoto bersama? Silahkan, monggo. Bapak Andi masih punya waktu untuk berfoto bersama, silahkan, monggo, silahkan. Yang ingin berfoto bersama.